saya udah pernah nyoba bunuh diri itu 2 kali mas. Orang nggak tahu itu. Di kelas 5 SD sama 6 SD saya bunuh diri 2 kali. N itu lulus tuh peringkat 5 terbawah. Di SD itu. SD. Wah itu dunia lain wah. Nggak tinggal zaman tuh hits banget loh waktu. Dia salah satu peserta yang lolos dan bertahan sampai ingat yang di Kaliurang bukan sih? Saiki gimana nggak lebay mas? Ketemu demit. Mosok kan biasa wae itu. Beneran itu ya? Beneran mosok. Saya tuh sampai untal-untalan sapu mas sama demit. Bapak saya kan udah jadi wakil bupati ya. Tapi kok saya kere ya gitu ya. Pasti hidup orang kayak orang layak kan loh mas. Saya udah jadi tukang laundry sepatu keliling, jadi supir taksi online sama ojek online dulu saya. Orang nggak ngandel mas. Was pakai uang saya sendiri gitu ya. Jadi orang tua mau kaya kayak mau apa saya nggak ngarep warisan, nggak ngarep apa. Orang kaya bisa lah warisan itu, nggak salut sih sama orang gitu. Tapi kalau orang dia cuma punya motor atau gimana, tapi dia dengan uang dia sendiri ya kerja keras dia sendiri, respect. Oke Kang Mas Bayu di Mas Diajeng kita ketemu lagi di Angkring Zone Tralala Trilili. Tentunya masih saya Tongat dan Saya Tata. oke, dan tentunya ini disiarkan langsung juga di Citra FM Wonosobo 98.8. Oke, dan saat ini kita kedatangan siapa? Kita yang datang. Oh iya, sorry. Kita yang datang. Kita Oke, yang di datang. episode atau edisi kelima ini kita sekarang sudah berada di Latova Warung. Latova Warung. Bagian dari Latova Group. Terus Oke. langsung aja kita ketemu sama CEO-nya. Ada Oh. Mas Gusanda Gusanda. Latova. Tepuk tangan. Oke. Halo. Siapa sih yang nggak kenal Latova? Iya, semuanya sudah kenal. Cuman kita mau mengulik lebih dalam. Iya. Kita kupas juga lebih Iya. detail-detailnya yang mungkin publik nggak tahu, Iya. belum tahu. Setajam silat nggak nanti? Iya. Enggak, kita santuy. Karena si Gusanda ini Mas Gusanda. Iya, Mas kita Gusanda. manggilnya gimana sih? Sembarang lah mau pacar juga. Waduh, Mas Sembarang. Mas Sembarang. Iya. Jadi ini Ya. musisi ya, Musisi ya, pencipta lagu ya. songwriter, Wah, terus punya usaha. punya usaha, Kecantikan, entrepreneur, ya. kecantikan. Iya. Makanya cantik. Terjun di dunia politik juga. Politisi juga. Waduh. Dan yang tentu ini, Latova Maya itu Iya. pionirnya grill-grill itu. Oh, grill Pertama di di Wonosobo. Wonosobo luar biasa. Jadi Semuanya inovasi itu. dan juga inspirasi dari Mas Gusanda ini tentu nanti akan memberikan efek dan semangat bagi generasi muda di Wonosobo dan Indonesia khususnya. Dan terakhir bisa pingpong katanya. Itu juga termasuk di Iya. CV ya. Jadi kayak Termasuk skill ya. langsung saya tanyakan, Mas Gusanda kok maruk banget gitu loh. Iya, Iya, enggak- semuanya loh. Iya, enggak Ini ngasih belum kesempatan tak buat sampaikan kita. semua loh. Heeh, Yo, masih apa aja ini Mas? Kenapa sih Mas gitu? Bukan maruk sih, tapi lebih ke survival kan. Oh, Bertahan survival. hidup mas. Nah sebelum pandemi kan usaha kan jalan mas. Usaha itu jalan, tapi setelah pandemi kan bingung, otomatis semua harus ya semua ngerasain lah semua itu. Otomatis ya apa ya kalau usaha sepi kita bikin apa gitu. Cuma jeleknya di Wonosobo itu kalau usaha misalkan kita bawa ada ide nih, udah ide fresh gitu, udah jalan nih. Nanti pasti jamur tuh mas, itu pasti banyak ikut. Ya sih nggak masalah, asal itu sehat, tidak menjelek-jelekan sih. Tapi ngeri sih di Wonosobo itu saya salutnya karena banyak pemuda Wonosobo setelah biasanya dia sukses di kampus, universitasnya masing-masing di luar kota, mau balik lagi di sini. Kebanyakan kan di kota-kota tetangga kita kan enggak, dia lebih stay di luar kota. Tapi di kita enggak. Mereka bawa ide-ide gila itu ke Wonosobo. Jadi persaingannya gila tuh di sini. Di Wonosobo itu gila. Dan Latova Maya itu pelopor yang pertama dulu ya. Latova Warung. Kalau Latova Maya ini dia itu unit minuman. Oh, Minuman ya. Latova Maya. Kalau Latova Warung itu yang ya. grill dan suki. Grill dan sup. Sejarahnya sejak kapan itu? 2,5 tahun lalu kita pertama Latova Warung tuh. Pokoknya kalau orang Wonosobo juga tahu kok. Yang pertama tuh Latova Warung tuh 2,5 tahun lalu kita buka awal di Bugangan dulu. Di kontraan. Kontrak saya dulu. Hit itu grill-grill itu Iya, Korea. bulan. Korea. Kita yang masih paling murah sih mas. Oke, paling Ya murah no ya. offense sih, tapi ya gimana sih. Kita press, untungnya kita press. Yang penting Ya. mengenalkan kan kalau pertama pionir itu kan harus bisa membuat masyarakat kemudian kenal dulu baru nanti suka. Gitu kan. Padahal awalnya berat loh mas, buka kayak gitu kan. Orang Wonosobo kan masih awam gitu. Belum paham. Masih apa sih ini. Kita kenalkan kan juga pelan-pelan. Setelah jadi jalan orang-orang udah pada tahu, tempat kita udah rame. Nah, yang enak ya mereka yang itu yang istilahnya Replikasi ya. replikasi. Kita yang babat alas, kita yang susah payah. Tapi tinggal beli daging aja atau gimana terus beli kompor udah kelaran itu.
Ya itu sedihnya pengusaha sih kayak gitu sih Mas. Tapi gini Mas, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau seorang pionir yang pertama cari inspirasi kemudian ditiru, itu nanti rezeki Anda lebih banyak Mas nanti. Ya amin. Karena itu juga bagian dari ya. Justru itu tantangan untuk nyari ide lagi. Ya, maka dari itu saya semua tak babat Mas itu. Alasan saya itu sih. Tapi bicara soal pandemi ya Mas Gusan, jadi sebelum kita mulai podcast ini kita juga sudah kita cek suhu, cek macam-macam, semua sesuai dengan prokes. Jadi jangan khawatir, kita semua stay safe. Oke, betul sekali. Lanjut Kang Tongat. Oke, itu usaha nih. Padahal kan ada kayak pengalaman politik juga. Nah, bisa kepikiran gitu loh. Anak muda loh, jarang di Wonosobo yang mau belajar politik gitu. Awalnya gimana? Awal dari semua kisah saya apa? Awal Ya, boleh. politik. Boleh. Itu kan panjang sih. Panjang sih. Ya orang kan tahu saya ini ya, tahu Gus Anda itu taunya sekarang, Gus Anda yang sekarang. Gus Anda yang sekarang udah seperti ini kan. Mereka kan nggak mau tahu gimana sih dulu prosesnya gimana sih dulu saya Pernah dibully katanya. Nah itu kelam sih itu. Orang nggak ngira loh Mas. Masa udah kayak gini kok bisa. Padahal dulu ironisnya ya, saya SD itu Mas. Mungkin lama sih proses saya dibantai beratnya itu tuh lama sekali. Mungkin yang tahu itu banyak dari teman angkatan saya itu masih pada tahu. SD kelas 1 2 3 itu saya pinter Mas. Mesti dapat ranking peringkat 1 2 3 itu pasti. Lah, SD kelas 4 habisnya saya di situ. Karena apa? Ada guru matematika baru datang. Otomatis saya biasanya pinter ke depan, ngeblank satu soal dikatakan, "Alah, Gus Anda cari cah pinter." Ternyata goblok. Gitu kan. Itu jadi anak 4 SD Mas, gitu kan mental kena loh. Kena ya. Teman-teman juga akhirnya terdoktrin continuous. Saya akhirnya yang tadinya pintar jadi goblok beneran di doktrin seperti itu. Jadi goblok beneran. Saya oke lah Mas, kalau untuk selain matematika, oke saya siap. Tapi nek matematika nggak tahu Mas, saya goblok banget ya. Hitung-hitungannya goblok saya tuh. Tapi ngitung duit pinter Mas. Golek duit pinter. Jadi kalau kayak matematika itu ada kekurangan, tapi di sisi lain biasanya ada ini yang pasti pasti. Ya faktanya itu saya malah saya udah pernah nyoba bunuh diri itu 2 kali Mas. Orang nggak tahu itu. Di kelas 5 SD sama 6 SD saya bunuh diri 2 kali. Karena dari serem. Sekecil itu karena Mas, saya di sekolah itu bulinya parah Mas. Jadi kalau dulu kan geng-gengan ada dari geng SD ada yang hits lah, yang geng cowoknya ada yang ini, yang cewek ada yang ini. Itu nggak cuma dari teman-teman, dari guru juga ada yang ikut, dari temen lingkup rumah pun juga sama. Bulinya parah Mas, saya dikatain sampai iki madesusan. Mades itu masa depan suram. Dikatakan seperti itu. Wah, terlaluan ya. Bahkan sampai buku saya disobek-sobek, diludahin, dilempar sepatu, diumpetin sepatu, itu sering lah saya dapat kayak gitu tuh, sering banget kayak gitu. Parah ya, separah itu loh. Jarang yang tahu ya. Iya. Taunya Gusan sekarang sudah. Oke, langsung jadi selebgram iya. Followernya berapa ya? Instagram? 93. 73 ribu. 75 ribuan mungkin. Ini habis podcast menuju ke 93 ribu. Iya. Oke Mas, jadi tadi setelah banyak tempaan, bulian itu apa sih yang membuat Mas Gusanda itu bangkit dan mengambil pelajaran dari itu sampai sekarang bisa membuktikan ke yang lain gitu loh? Kok sampai nggak jadi bunuh diri itu kan pasti ada. Kayaknya harus gini. Ya tuh yang bikin bunuh diri itu ada temen sekelas tuh yang tren lah dia yang hits itu bikin. Jadi anak terpinter siapa? Anak terhits siapa? Anak tercantik siapa? Pertama siapa? Nah itu saya masuk ke daftar anak tergoblok Gusanda, anak terhina Gusanda, anak tertolol Gusanda, anak yang paling dibenci Gusanda, masuk semua yang jelek-jelek itu. Itu sakitnya gimana? Itu nggak cuma anak-anak loh. Bahkan saya ketika ngobrol sama guru yang biasanya di PKL, itu kan pasti ada guru baru tuh PKL. Nah itu saya ngobrol karena kan dia belum terkontaminasi tuh Mas waktu itu. Saya ngobrol, Pak, bla 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 dan sebagainya. Terus ada teman saya yang biasa ini, yang dia emang pinter Mas. Teman saya itu pinter banget, laki-laki dia pinter lah. Terus dia bilang, Pak jangan ngobrol sama Gusanda. Gusanda itu goblok, nanti ketularan virus goblok. Digituin Mas. Itu gurunya bukannya melerai atau menenangkan, enggak, malah oh iya toh, wah ya saya tak ikut ini aja, ngalih aja. Padahal umur PKL itu kan masih muda-muda ya. Iya masih sudah nalar tapi ya iya, harusnya bisa memfilter itu kan. Itu kelas 5 SD Ya, Mas. tapi itu oknum lah. Nah, habis itu saya saking mungkin depresinya di lingkup sekolah seperti itu, rumah juga waktu kan lagi keluarga lagi susah juga lah Mas. Bahkan saya sempat tidur di pasar Mas, 2 hari tidur di pasar induk itu. Anak kelas 5 SD.
Yang pertama saya nyoba bunuh diri itu saya nabrakan diri di motor Vespa itu. Ada kendaraan lewat, ya pokoknya saya nekat lah, pokoknya iki ono motor iki aku bablas yang tak tabrak gitu. Yang ngepas itu Vespa itu, motor Vespa. Anehnya apa Mas, saya tuh nggak apa-apa, motornya hancur. Itu kelas 5 SD? 5 SD itu. Dulu belum ada beat mungkin ya. Belum. Beatnya kontal loh malah, Vespa wae mendat toh. Vespa mendat. Vespa wae mendat apa mending beat kok. Kena ban di kanan ya. Ya paling saya cuma bonyok lah itu. Bonyok tapi motornya menggelempang mau piye ya. Artinya luka ringan ya? Ya, Waktu itu. luka batin yang berat Mas itu. Itu yang susah Luka fisik ringan. Respon orang tua gimana tuh? Ya saya pun nggak cerita ke orang tua. Nggak Orang tua cerita. pun saya juga Sampai sekarang udah tahu sih, orang tua sih udah support dan segala macam, tapi dulu kan memang kondisi keluarga lagi nggak memungkinkan juga lah. Dan segi teman-teman saya di lingkup pertemanan rumah itu juga jadi bawang kontong, jadi kongkonan, jadi kacung saya. Dulu kayak gitu Mas. Emang nggak ngira. Bahkan saya kan saking bodohnya Mas ya, saya UN itu lulus tuh peringkat 5 terbawah. Di SD itu. Saya SD 5. Tapi anehnya saya SD 5 terbawah, keterima di SMP 1. Teman-teman saya yang bully-bully itu kan pinter-pinter Mas. Masuk semua ke SMP 1. Hasilnya apa? Tambah dibully saya. walah, satu sekolah lagi. Berarti kayak bawaan ya, udah bawaan gitu terus wah ini terus kiwe terus Oh, lebih parah. Jadi kan Waduh. kumpul semua SD kan favorit lah Mas di SMP 1 kan favorit. 3 tahun lagi kamu di Wah, itu habis Mas, itu lebih malah saya malah itu dikeroyok, di itu sering Fisik juga, sampai fisik fisik. sampai fisik gitu. Teman-teman seangkatan tuh tahu kok. Saya sih ngomong nggak hoax ya. Itu memang kisah saya pelik lah itulah. Agak mending tuh SMA. SMA ya gimana? SMA agak lebih mending lah. Tapi itu pun saya kebetulan Mas Tatak kakak tingkat saya ini. Oh, tahu ya? Adik. Gimana? Jadi Dulu saingan saya sama Mas Tatak. Ya enggak lah. Dai dulu saingan deh. Dai. Nah, kan ada kompetisi Mas itu. Dai Kok malah- SMA lah. Aku Kalau sih Isra Mi'raj roasting. ke kelas-kelas itu kok. Hah? Oh bukan. Enggak, Enggak. itu kompetisi Itu di satu Kayak Dajil, SMA. kayak Dajil. Ya kayak gitulah, macam itulah. kayak gitu. Saingan kali ya. Saingan. Jadi kelas 1 yang kelas satunya nanti ada perwakilan kan di audisi Mas itu. audisi, ya. Kelas 1 ada nih satu orang. gitu. Kelas 2 ada satu orang. Kelas Kelas 3 tiga ada ada. satu orang. Nah, waktu itu saya yang pas kelas 1, Mas satu. Tata kan kelas 3 dulu. Kelas 3. Kelas 2 tuh kamu. Kelas 2 Bang. Yang Ya kelas intinya. satu cewek. Wah, masih inget ya? Iya, Waduh, dendam Iya. Mas berarti. Cewek maksudnya. Terus yang menang siapa? Yang menang dia. Lu kan kelas 3 menangan dewe toh. Mas Tata kan kalau nyepik pinter banget tuh. Dalang juga ya. Mulane tadi host. Next episode tatap. Enggak di roast. Enggak ada yang bisa digali dari saya, enggak ada. Lanjut Mas. Jadi Ya. dari pembunuhan itu kan pasti gimana ya, orang dibully itu kan biasanya ada 2 jalan. Kalau enggak dia bangkit, dia pasti depresi. Katakanlah kayak tadi mau coba bunuh diri. Itu masih kelas 5 SD itu pasti tekanan banget gitu. Aku jadi enggak mungkin Bisa membayangkan kan sih, 5 kelas 5 SD. Ya kalau tak ceritakan detail sih nggak kelar 3 hari sih Mas. Masa itu terlalu kok bisa ya, saya mikir sekarang pun kalau saya dapat masalah kayak gitu, kayaknya nggak kuat loh. 4 hari Karena mungkin bisa ya. dalam 4 hari mungkin kelar sih. Karena apa, dari tekanan semua Mas. Jadi kalau orang terbina pun, terbuli pun biasanya ada yang support. Rakyat Wah, jijian ada. ya? Waktu itu ada. Ya itu nggak ada saya. Tuhan pun nggak kenal Mas. Saya malah dulu sempat keluar rumah bawa pisau. Saya getak Gusti Allah, tak getak dulu. Nyung sewu ya itu dulu ya. Aku mending aku mbok pateni wae, sampai seperti itu Mas ya. Itu kelas 6 SD ya gitu. Karena saking tiap hari nangis, nggak ada support system, saya takut banget matematika UN tuh saya takut. Saya korban sistem pendidikan di Indonesia, korban saya. Tapi yang saya rasakan ya, setelah saya lewati semua, nggak ke bawah. Saya sekolah dulu ya. Akhirnya saya mencari uang ya nggak dari yang saya pelajari dulu. Oh iya. Ya, Itu. Dulu UN kan harus ini ya, harus apa? Passing misalnya grade. passing Ada grade. Kalau KKN. enggak ya jangan tegel-tegelan enggak lulus gitu. Ya mungkin pikiran orang tua dulu kan memang waktu itu memang iya anak pinter nanti masa depan cerah. Oke. Tapi untuk era sekarang udah era kita hampir 5.0 ini kan. Itu Variabelnya udah variabelnya berbeda. udah beda. Beda ya. karena sistem pendidikan Indonesia itu kan kita harus dipaksa pinter semua Mas. Matematika pinter, IPA, IPS, bahasa, olahraga, agama, semuanya harus pinter. Ya, PPKN bareng. Nah otak kita apa sanggup? Oke lah kalau dia passion di belajar, saya membaca wegang Mas. Kon moco yoga, saya buku sekolah mesti nggak pernah tak baca itu. Nyong tak demek to, oh wangi ya harum, tapi nggak pernah tak buka itu. Lu kayak mercon ora ya. Makanya harum terus enggak pernah dibuka. Waktu itu kayak gitu. Tapi aku ingat sih memang kalau Mas Gusanda ini
Dia memilih jalan yang unik gitu loh. Jadi dulu pernah apa itu ya? Yang kayak uji nyali itu ya Mas? Ya, iya. itu Kapan, unik. Budi, kapan? Iya serius. Aku nggak bohong ini ya. Wah itu dunia lain mah. Dunia Mas Tomat lain. nggak tinggal Ya. zaman tuh hits Jadi- banget loh pada masanya loh. Mas. SMA. Jadi Sama. dia salah satu peserta yang lolos dan bertahan sampai Oh, ingat pagi. yang Kan di ada Kaliwiro jam bukan sih? 6. Iya, yang Iya. di Dempes. Kaliwiro Dempes. Heeh. Bukan Dempes ta? Kemarin ta? Enggak, Dempes, Sono, Mas. Dempes. Yang Ya pokoknya Dempes kamu lah Iya. Kaliwiro ya paham kayak gini lah paham. Paham, Pokoknya paham. Dempes itu. Oh iya, dia lolos. ingat. Itu termasuk Berarti kamu termasuk peserta Saya. yang Saya. usia muda. Gus yang Anda ini usia orangnya termuda, yang waktu itu di rekor. TV. Itu kan di Trans kan? Ya di Trans. Kamu waktu itu berarti? Iya. Saya Penakluk Sekali demit saya. gitu loh. pernah demit tapi dibully saya. Dan Ramas itu udah nggak tingkatan anak SMA lagi loh itu. Itu sama sobo karena Sama apa? sobo. Menurut mereka saya tuh lebay. Mungkin kalau tayangnya untuk saat ini 2021 itu biasa aja. Orang koyo siapa Lucinta Luna dan lain Vicky, kawan-kawan ya. aja itu lebih parah. Tapi mungkin kalau dia lahir Lahir tayangnya waktu dulu, dulu itu ya habis. habis, betul, Saya cuma yo saiki gimana nggak lebay Mas? Ketemu demit. Mosok beneran kan ya? biasa wae itu. Beneran itu ya? Betul. Beneran, masuk saya tuh sampai untal-untalan apa itu untal-untalan sapu mas sama demit. Masuk kan ekspresi ini standar. Oh, berarti kayak yang tadi kamu sama itu loh gini di bawah. Oh iya, Kan pingpong wih. Ya namanya job pingpong saya mungkin pingpongan sama demit. Nah itu responnya tuh kok bisa gitu ya. Saya peserta termuda mas itu rekor. Peserta termuda dan peserta yang berhasil. Berhasil. Satu-satunya loh umur 17 tahun loh waktu itu saya. Waktu itu kan nggak kuat gitu. Iya, Enggak. dia nggak lambaikan tangan. Saya karena nggak nyerah itu karena gengsi juga sih. Dan di Iya, SMA 1 saya diaku gitu loh bawa inilah trofi lah. Ya, dulu ada gitu. Prestasi minggu ini. Terus dan macam-macam. Saya ngapain? Padahal ada rasa takut ya. Tapi terkalahkan karena pengen Takut, pengen pembuktian otomatis gitu. wah yang komen tuh wah ini lebay, ini alay, ini ekspresinya berlebihan. Ya masa kon ketemu demit ekspresi ini terus gimana ya? Coba anda ini yang dulu bully saya waktu di dunia lain. Betul. Coba aja itu Oke. itu real loh. Itu demitnya ora getokan ra nganggo rukuh-rukuhan tuh enggak mas. Itu enggak pakai kain kafan tuh enggak. Itu real didemai hilang mas. Itu loh. Tapi itu pertama dan terakhir ketemu itu atau Demit. setelah syuting ketemu lagi gitu. Ya kebetulan saya mempelajari di bidang itu juga sih. Waduh, berat. Setelah itu kan terus nggak tahu ya kayak kabeh loh. Paling ketemunya pas podcast ya. Itu loh mbak-mbak dan mas-mas penonton. Kalau Oh, kalian iya. membuli orang di dunia ini maka kalian akan kalah di dunia lain. Mas. Serius. Betul. Paham Mas? Mungkin ada yang mau tanya nih. Ya ini dari Latova Lovers. Oke Latova Girls, sebutkan namamu, silahkan tanya apapun ke Mas Gusan. Dan masih single ya Mas? Oke, nanti ada door prize. Ayo. Ada door prize. Flash disk 16 GB. Oke. Makan gratis. Oke, sak bojot. Ya, Oke, siapa dulu. acungkan tangan. Saya. Oke ya. Nama sini. Nama saya Aulia. Aulia, Jadi kan Mas Gusan ini kan songwriter nih. songwriter. Singer juga. Coba Siap. dong nyanyiin refnya dikit aja. Banyak lagunya, lagu apa dong? Banyak soalnya. Yang paling yang paling disukain Mas Gusan deh apa? Oke, ini oke Apa banget. yang saya laku? Anu ya Mas, yang kemarin dilombakan remeh ya? Ya. Membakan. Iya. Kok ada kompetisi itu loh? Ya. Aku Iya, ikut tapi- tapi ini bahas ini berarti. Tapi kompetisinya gagal ya. tapi aku ora menangi. Aku melu. Oke. Ya. Ya. Suruh nyanyi langsung maksud. Refnya aja Swiss itu. Itu lagu saya banyak sih cuma. Iya, iya. Favorit. Favorit ya. Favorit malah Soalnya dari favorit malah lagu yang mau baru rilis ini. Oh. mau Favorit tuh malah munculin itu. ya. Karena kan kalau oke lah kalau lagu remeh ngerti saya kan sempet di dangdut juga tahun waktu itu. Padahal Mas fun fact ya, saya tuh sama dangdut tuh anti itu loh, agak nggak masuk. Awalnya tuh padahal saya nggak masuk itu untuk Nah, ini mau tanyakan itu loh. Kok kenapa bisa menciptakan lagu dangdut dan banyak itu loh? ya karena waktu itu kan lagi booming juga. ya nggak juga mas, sebenarnya saya pensiun kan udah 2015 kan, saya sempat dulu kan berkarya di Bandung, itu juga waktu itu ikut label juga kan, itu udah jalan, saya udah jalan tuh udah dapat uang banyak mas dari situ, udah RBT udah jalan semua, tapi malah uang saya waktu itu kan kebetulan juga bapak kan atau juga pemilihan juga toh, jadi saya harus ngeboti salah satunya, saya mau lanjut karir di musik atau waktu nge-backup bapak karena bapak di sini kan nggak ada saudara lah waktu itu, adanya anak saya ya harus fight lah. Otomatis saya ambil di sini, nah di sana saya ada manajer. Nah manajer saya itu ya kebetulan karena nggak ada yang ngawasi di sana,
ya uang hilang semua mas. Uang yang saya dulu off air, on air itu dibawa semua. Waduh. Hampir 400 sampai 500 juta waktu itu loh mas, itu banyak. Karena awal ikut label kan kita juga ngasih dulu toh. Kita ngasih dulu karena kan saya dari desa lah. Wonosobo kan sopo sih musisi, sopo sih ngerti kan waktu itu. Oh, kok wani-wanine iki babat alas ning Bandung waktu itu di sana. Ya alhamdulillah waktu itu dapat tanggal lagu juga, masuk sudah diundang kemana-mana, off air jalan. Itu juga dapatnya banyak. Ukuran saya dulu masih muda banget tuh mas, 18 tahun waktu itu, 18 atau 19 lah. Malah uang langsung ditilep tuh sakit sih. Itu saya ngedrop banget sih. Niatnya dulu uang orang tua tuh yang hampir mungkin sekitar 200 mungkin ya, itu dimasukkan ke label. Itu niat saya mau tak kembalikan, wah wis badi akeh iki. Wis untuk meh setengah M. Wah carane 200 tak balik ke wong tua, nanti yang 100 tak punjuli lah niatnya saya. Malah digondol kabeh mas, itu sakit sih itu sih. Itu yang bikin down ya? Itu yang bikin down dan akhirnya saya pensiun kan. Terakhir kan kau takkan tahu tuh karena yang mendasari saya sempat pensiun tuh karena itu tahun 2015 lah. 14-15 itu saya pensiun. Yuk, berkarya lagi. Apa sih yang jadi motivasi buat nulis lagu lagi gitu? Ya pandemi sih. Padahal fun fact-nya juga mas, saya bikin lagu tuh udah dari SD kelas 5 tuh saya sudah punya band ya? Udah punya band. Aku pernah denger itu. Terkenal juga dulu waktu itu masuk ukuran mas apa sih kan udah ciptaan lagu sendiri. Saya tuh kalau bikin lagu tuh cepet mas, 10 menit 15 menit udah kelar kok. Itu yang ketabrak Vespa dibikin lagu nggak? Nah itu padahal saya udah inspirasi loh itu. Padahal saya udah terkenal loh, SD itu saya terkenal loh mas, maksudnya terkenal di bidang band itu kan, festival sering menang, sering masuk koran. Kok yuk masuk pelajaran tuh habis, jadi prestasi itu nggak dianggap. Iya ya, kejam ya pendidikan dulu ya. Iya karena ini mas harus pinter. Kita tuh masih memberhalakan ijazah. Jadi kalau nggak pinter kayak tadi, pinter di bidang akademi itu dianggap nggak guna, padahal nggak juga kayak gitu kan. Iya ya. Anaknya Ahmad Dhani kan si yang terakhir itu kan nggak sekolah ya. Iya. Si Dari kecil loh. Homeschooling mungkin paling. Tapi kan balungannya udah kuat sih dia. Ya sih, ya kan kita nggak bicara soal itu tapi lebih ke ngomong-ngomong balungan, ini saya cair loh. Jadi minum aja mas. Mari silakan. Yo ini kembali lagi nih. Referennya aja. Referen yang lagu Bebas. mana? Bebas. Yang saya sih lebih suka yang ini sih yang bakal tak tunggu tuh Yo, yang lagu. Ya udah berarti bocoran sebelum premier rilis bocorannya. Satu bait enggak apa-apa. Banyak sih. Ya nanti ditunggu ya, ini mungkin cuplikan aja ya. Lagu ini kan mix antara Indonesia sama Inggris yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Duh, aku yo isone basa Prancis ya. Ya mas. Vi. Oh iya. Let me follow all your storyline. Let me find you until me to die. Itu petikannya gitu aja sih. Wih. Tahu artinya? Padahal liriknya salah sih itu sih. Rono sing mudeng salah ora masalah. Lanjut Om. Ngomong-ngomong lirik ini ada Yang melirik-lirik ya. lirik-lirik ini. Kasihan mereka yang nggak dapat nih. Ini ada es kopi susu dari Latova Maya. Oke. Cocok diminum sebelum sesudah. Tapi nanti ya ini ya. Makan. Aduh. Kan senap. Lu. Mending dicocok ya mas. Cocok ya. Oke. Saya coba ya. Ini macrot ini. Aduh, tau tenang. Gimana? Kental, manis. Ini khusus hari ini karena mau disyuting apa emang hariannya kental gini? Kental Kayak gini. gitu sih mas. Enak, memang enak gitu. Nah, saya naik produknya nggak enak, uang kembali kok. Di sini jaminannya kayak gitu. Wah, ini terenak. Mantap. Pokoknya nggak enak. uang Rasanya kembali. tuh kayak Maya gitu loh. Es kopi susu Maya. Latova Maya. Jadi kalau Maya tuh kalau kita lagi ngobrol terus ada yang bahaya. Maya kayak bocah ini. Jangan Maya itu kental. Zaman pengalaman dulu ya, Maya banget gitu. Enggak juga sih mas. Atau singkatan jadi Maya ini. Atau itu Maya hanya di Wonosobo yuk, jadi biar dikenal gitu. Ya juga sih, Mas. Ini kenapa namanya Maya? Ya karena bin Wonosobo itu mas. Kan sudah banyak yang banget. saya ngombe, yang ngelak, yang haus, yang apa udah banyak. Jadi ya pembeda sih mas. Pembeda aja sih kita sini. Tapi enak ya tak ya, asli ya? Iya, kita cobain terus ya. Kasihan mereka. Bisa diorder di Latova Warung ya mas. Tata, kamu minum apa itu? Aku minum Latova Maya. Wah, sama. Kamu minum apa, Seger Tola? sekali. Latova Maya, emang seger. Ketawa nih dibayar nih. Udah, wis.
pertinyiin. Musisi sudah. Terus pengalaman kecil sudah. Ya, dunia usaha lain sudah. Oke, yang belum politik ya tadi ya? Oh, gimana? Kok bisa sampai kepikiran terjun di dunia politik itu gimana ceritanya? Nggak kepikiran juga sih Mas, itu kan saya posisi masih kuliah juga sih sebenarnya sih itu tahun 2019 ya waktu itu 2019. Terus 2019 saya nggak fokus ada artis-artis sebelah saya ini minder juga saya loh. Ini fun fact ya, di sini yang nonton orang top semua loh ini loh. Itu dunia lain Ini orang top semua. ada yang pertanyaan lain? Ayo. Nah, politik nanti gampang lah itulah bahasannya. Yang kedua berdasarkan info yang telah Iya, Berdasarkan apa itu? Gak apa-apa sih politik kelar dulu nggak apa-apa juga sih. Yang penting saya karena waktu itu kan pas waktu bapak saya pas menjabat juga toh, bapak saya itu waktu itu kan. Tapi fun fact loh Mas, saya rodok melencong sih ya. Saya tuh tak pikir tuh rodok goblok ya Mas, maksudnya saya tuh 2016 bapak saya kan udah jadi wakil bupati ya. Tapi kok saya kere ya waktu itu ya. Maksudnya hidup kayak orang layak kan loh Mas. Saya hidup di Semarang, jadi tukang laundry sepatu keliling, jadi supir taksi online sama ojek online dulu saya. Orang nggak ngandel Mas, nggak ngandel itu. Saya awalnya loh. Iya, serius itu sumpah demi Allah ya. Bapaknya wakil bupati loh. Ngojol ya. Ngojol saya tuh. Nyikat sepatu. Laundry sepatunya keliling Mas, jadi saya narik apa itu sepatu dari dulu kan saya di Semarang kan Mas. Naruh sepatu di Tembelang, di Undip, terus di UNES. Ya pokoknya ngontak yang japri saya tuh saya on the way lah itu. Bodohnya kok waktu saya dikasih uang saku setiap kali bapak saya mau ngasih uang saku tuh nggak mau gitu, karena saya tahu bapak saya kan nggak aneh-aneh lah wong itu cara ragilem korupsi lah ya sih, percaya kan ndelok saldonya aja kalah sama anaknya gitu kan, yang jadi trigger itu itu sih Mas. Tepuk tangan boleh nih. ini bisa dicontoh loh ini. Tak kira itu Anda itu foya-foya gitu waktu bapaknya menjabat. Ternyata enggak ya. Ya itu yang saya sesali sekarang Mas. Dulu bapak saya jadi kok Kenapa kok ora nggak? foya-foya ya aku ya, malah nelongso gitu. Iya ya. Saya sempat sampai saya kan waktu dari taksi online apa itu kan kadang semena-mena lah itu orang-orang itu pelanggannya ya. pelanggan tuh customer tuh semena-mena Mas. Kok nggowo oke dia ada yang bawa oper tuh sampai itu saya nggowo Jangan ngotong. sendiri ya? Itu kan sebenarnya driver nggak wajib, cuman hanya ngantar tok, nggak ada dia suruh terus bawa jadi kurir kan nggak ada Mas. Iya, ya, Cuma bawa. kita kalau protes, mohon maaf Bu, kita ini nggak tugas kita. Mereka Ibu itu masih nanti ngasih rating kita jelek, Ratingnya kita turun, habis. iya betul. Itu kan itu nggak manusiawi, kadang ngeter gitu cuma oleh piro sih Mas, waktu itu cuma 10.000, 15.000, 20.000. Cuma effortnya kita tuh aduh kayak nggak semena-mena lah waktu itu. Terus tak sesali Mas, itu ngopo sih itu kok sampai saya kayak gitu tuh. Masa mudanya habis ini ya. Padahal Kerja ya? bapak saya udah jabat, Mas kok Masih mau kayak gitu. Iya. Waktu itu kuliah ya berarti di Semarang. Kuliah saya. Kuliah di Kenapa sana. enggak cuti dulu menikmati di Wonosobo ya kan? Pengen ya Mas ya. Selama satu periode ini. Iya. Nanti Kuliah lanjut. Anak saya. Ini bapak saya Ini wakil loh. bupati. Tapi itu Ya. gini, jadi dia udah pernah melu wong rasanya piye. Sekarang dia jadi CEO, jadi owner, Jadi kan owner. jadi dieloni Banyak. wong gitu Iya. kan. Punya salon kecantikan. Iya, karyawannya banyak. Latova warung. Laundry apa? Sepatu ya? Sepatu sus. Latova sus laundry. Sus laundry. saya tak tanya ini. Durung diperintah kok wis Enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa, yuk. Saya sama Mas Gusan mau. Namanya dulu. Namanya dulu. Nama saya Mas Hendri. Hendrik Bapeda ya. Oh, iya. Beda. Hendrik berbeda. Nah, Kurniawan. ini saya tanyanya gini. Mas Gusan itu punya jemaah yang ribuan loh. Oh, Nah, jamaah. ini sekarang ini pada kemana? Ini pertanyaan, mungkin pertanyaan yang sangat menyangkut orang banyak itu. Punya jamaah berarti. Enggak punya sih. Yo cerita. Itu urusan keagamaan tuh nggak pernah saya posting, nggak pernah saya ini kan juga sih urusan itu. Itu kan urusan lain lagi sih Mas, karena saya juga merasa nggak layak gitu jadi pimpinan, jadi ustadz ulama tuh nggak layak lah. Mirisnya sekarang tuh karena gini loh Mas ya, saya mirisnya tuh sekarang tuh kayak hanya kedok sih. Nyun sewu ya, banyak ini ya. Tapi enggak semua Ulama, oknum lah atau ya. ustadz atau siapapun dia hanya perkedok agama, tapi belakangnya tuh saya tahu persis gimana jeleknya dia. Dia tuh matok harga, udah itu kan apakah kayak gini kok Islam tuh. Jadi saya nggak senengnya juga apa Mas sekarang tuh jadi dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit neraka. Itu anak-anak muda antipati jadinya kayak gitu. Oh, iya. Padahal Islam tuh sungguhnya tuh simple loh Mas. Indah loh, rahmatan lil alamin loh. Tapi kenapa kok sekarang esensinya jadi
dikit-dikit kita kan taunya neraka, dikit-dikit taunya hukum, dikit-dikit seperti ini seperti itulah. Makanya dari itu. Jadi sempet ini punya jamaah itu ya, jamaah apa sih? kajian tiap mungkin Ini tiap ustadznya. Jadi pengikutnya banyak. dia ngisi gitu Saya di loh. mana? Ya di Wonosobo. Jangan-jangan ikut Pernah ikut. Putri toh Ya saya pernah mengikuti. kajiannya Mas Gusanda. Iya. Nah ini Isinya semuanya pada kemana? motivasi apa Atau ngapain? aja Apa MLM? cari ke lagunya atau Oh, iya. lebih fokus ke karir dulu mungkin Ya, atau kenapa gimana? atau mungkin saya tak fokus berkarya dulu, nanti ingin lagi ke dunia religi gitu. Kalau pengikutnya jemaah ini Ayo, Ben, jawab sih. mengikuti ke lagunya juga gitu. Lagunya. Oke. Ya sebenarnya sih kalau itu kan saya jalan dari SMP kelas 3 sih Mas itu waktu itu. Saya keliling dari Kalianget, tahu lah Mas Kalianget orang-orangnya gimana. Saya sempet sampai dibacoi di sana karena Kuliunget. Wong Ya kuliunget. ketoke kok uripku kok nelongso Mas ya, kayak kisahnya kok ya sedih-sedih gitu ya. Tak pikir-pikir kok ya iya juga sih. Mimpin pengajian itu enggak keinginan saya sendiri juga sih maksudnya. Karena itu kan panggilan jiwa Mas ya waktu itu. Mimpin corone pengajian terus mujahadah, saya mimpin seperti itu. Cuma banyak yang enggak menerima karena saya waktu itu masih kecil Masih Mas. muda ya. Saya mimpin orang-orang tua, orang sepuh. Nah, ada ulama yang tadinya dari situ sudah ibarat kata menguasai daerah situlah. Merasa terganggu. tersaingi. Padahal saya sama sekali nggak ada nerima uang sepeser pun sepanjang saya hampir 11 tahun saya ibarat kata jalan di agama nggak pernah ini ya. Tapi itu yang agak ini juga sih Mas, jadi kayak apakah saya udah bener nggak sih langkah saya sih, mikir sampai situ karena pas juga momen pandemi juga. Pandemi otomatis nggak boleh kita kumpul tuh waktu itu. Iya toh, karena pandemi berarti. Nggak mungkin memaksakan, mosok niatnya kene pengajian nanti malah di penjara kan, aduh repot. Jadi itu jawabannya Mas Tongat. Iya. Ada pertanyaan lain nggak? Saya masih penasaran sih. Jadi kayak bayangan saya itu ya, Gusanda itu kan anak wakil bupati ya kan. Dulu sebelumnya kepala dinas tuh masa kecilnya itu enak banget loh, tak kira loh. Bayangan Ternyata, kita ya? Iya, sempat bunuh diri dan Mencoba. mencoba bunuh diri kan. Nggak jadi ya. Tadi yang pertama itu kan yang Tabrak Vespa. Nah, yang kedua itu Tabrak ceritakan. kebo apa? Yang kedua tuh kelas 6 habis UN Mas. Saya tahu saya nilai saya ajur toh. Wah, iki aku entek-entekan Tamat iki. ya, wis tamat iki. Kiamat iki aku wis mending aku Mati. ambil peso kan. Ambil peso tak si namanya anak kecil Mas, baru nyelarat segini kok gede kocor akeh banget. Wedi tuh Mas. Wah, rasido wis langsung tak nganu aku langsung tak ini Mas. Itu udah mosok meh mati ora oleh ya Allah sempet gitu aku. Itu nggak ada yang tahu apa ada yang tahu? Enggak ada sampai Orang tua sekarang. taunya setelah berapa Setelah lama? itu saya mungkin pas bapak udah jadi ya itu baru Cerita. ngobrolnya luas sih. Biar ki aku tuh ini loh Pak, ini seperti ini. Ternyata emang didik besok pembelajaran buatku. Kita cara didik anak gimana, kita dulu untuk sekolah tuh harus gimana itu jadi paham jadinya. Didik itu harus gimana tuh. Yo paham-paham di situ lah Mas. Gitu. Tapi setelah kesini ya kan membuktikan ya kan bulian teman-teman itu dibayar tuntas ya kan. Iya. Saat ini sudah jadi selebgram. Ya, ibaratnya kan tadi hidup di bab-bab awal itu bab-bab yang sudah penuh dengan liku-liku. Sekarang mulai lembaran bab yang mulai menanjak, Titik melebarkan. baliknya kan. Ekspansinya kan banyak nih di cabang-cabang bisnisnya gitu. Terus inspirasi apa sih Mas yang Anda ambil? Mungkin ada tokoh inspirasi yang membuat Mas Gusan ini kemudian fight sampai sekarang gitu. Sebenarnya bukan tokoh inspirasi tapi kisah inspirasi. Kisah Mas. inspirasi boleh. Itu yang bisa membuat saya seperti ini ya. Saya terima kasih untuk mantan saya. Makasih ya. Wih. Remeh. Namanya siapa namanya? Inisial. Aku iso aku iso nebak ketoi. Oh enggak ono sopo. Oh iya, ya iso kasih tulisan. Oke. Cerita. Itu yang bikin Mantannya piro emang kok iso? Saya ya dikit tok Mas. Umur 19 tahun kan ya ada lah saya namanya bocah kan itu kan dulu ada ya punya pasangan. Lagi Nah, kebetulan- bucin-bucinnya ya? Oh lagi corone seneng-senengnya Mas. Bucin-bucinnya. Tapi kok kebetulan waktu itu saya tuh dulu tuh megang uang 1 juta 2 juta ning ATM tuh seneng banget Mas. Ya cukup lah bagi anak sekelas saya meskipun dulu padahal bapak saya senjabat ya udah kepala dinas sudah Ya, wis udah, dadi wis wong omber. wis wong omber lah tapi embuh ya saya dari dulu kok iso nih ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nah situ saya punya pasangan kebetulan kok dia waktu itu zaman keluar iPhone 6s ya waktu itu 6s yang baru zaman waktu itu loh itu tahun 2000 berapa ya itu ya agak lama lah itu udah agak lampau. Nah itu dia ngode Mas
bagus nih iPhone nih. Besok kalau udah ini aku dibeliin ya. Nah, di kode ngono kan aku juga mikir Mas, harga waktu itu kan kalau nggak salah tuh hampir 8 lah kalau nggak salah tuh sekitar segitulah kurang lebihnya. Lah saya nyekel duit ki mau semono Mas. Lagi kon piye aku kan modelnya golek duit gimana caranya saya nggak tahu. Otomatis saya bilang toh saya nggak sanggup nih untuk beliin kamu iPhone 6 yang terbaru waktu itu nggak sanggup. Ya dia nggak sanggup toh ya udah nih gitu. Nah dia habis itu 3 hari bikin story udah sama laki lain gitu lah. Nah, itu kan tragis padahal susah seneng kan saya udah bela-belain semua lah Mas. Ya, makanya tercipta lagu remeh itu kan ya sebenarnya triggernya dari situ. Wis delok ya, karena bener-bener diremehkan Mas. Nah, trigger dari situ saya iki nek memang ran duwe-duwe iki emang angel iki. Memang susah nih kalau orang tuh nek mandengnya cuma ngene iki. Pokoknya saya habis itu saya langsung bikin itu laundry sepatu. Saya modal ingat 500.000, saya bikin cincau Mas. Es cincau awal. Mungkin banyak yang tahu dulu saya buka di sini tuh Lato Fadilek namanya. Itu cincau-cincauan lah dulu. Saya sempat buka itu terus ekspansi kan mulai di Jogja mana saya terus laundry sepatu tuh jalan tahun 2016 lah kalau nggak salah itu. Mulai jalan saya ngelumpuk-ngelumpuknya Mas, terus daftar Grab juga daftar, Gojek juga daftar. Jadi semua cara saya lakuin. Ya? Jam 3 pagi saya mesti udah ke terminal Tawang waktu itu. Ke stasiun Tawang waktu itu. Itu udah inilah standby tuh Mas. Saya dulu nek orang ini ya, orang Grab sama Gojek biasanya tahu tuyul. Aplikasi kan biasanya kita inilah curang lah aplikasi cheatnya nek gitu kan. Kita nuyul itu bisa langsung cepet dapetnya. Jadi titik kita taruh mana, kitanya di mana itu bisa itu standby. Nah itu hampir tuh Mas, mobil tuh hampir coronnya digebuki supir taksi di sana. Hampir situ sering Mas di bandara juga. Nekat sih saya dulu orangnya Mas. Mbuh iki koyo aku meh tahu meh mati kok. Jadi bodoh amat aku meh. Ngopo sih paling mah dipateni ya wis aku malah beneran ra perlu bunuh diri kan. Mikirnya kan waktu itu kayak gitu. Itu tak kumpulkan uang sebulan tapi dapatnya lumayan Mas waktu itu. Sebulan tuh bisa sampai 10 sampai 15 loh Mas. Ya tak dulu lah pokoknya tak kumpul ke akhirnya saya usaha tak kembangkan terus nyewa kontrakan bahkan saya sampai beli ruko terus saya kenal saham juga waktu itu main saham juga kenal meskipun sempat gagal ya beberapa kali gagal ya meh loyo juga sih jadi saya kumpul ke 15 juta maksudnya tak masuk ke saham semua kadang habis tapi saya ngeyel saya orangnya nyoba tapi ya akhirnya tetap bisa tak comeback-kan jadi bahkan uang waktu itu kayak sultan Mas jadi orang ngopo-ngopo hanya dengan saya dapat dividen atau mantau saham aja usaha saya udah jalan toh serang ngopo per bulan tuh puluhan bahkan ratusan wis leleh Mas waktu itu wah akhirnya saya ini toh wis comeback toh biyen ki mantanku ndi ya tak kontake ya nah gitu loh iki seneng ki dulu dia kan seneng banget tuh sama mobil BMW kan dia seneng banget tuh mobil BMW HP iPhone yang terbaru dia seneng banget jadi saya trigger saya terus pokoknya yang dia suka saya beli seneng BMW saya beli semua, apartemen apa saya beli semua, ruko saya beli. Pada akhirnya terus saya kontak, saya sempet inilah ngode pasti pembuktian lah, iki loh, terus kayak gitu loh, maksudnya kan itulah. Terus dia mau, wah terus mau ini ngoyok toh Mas, ngoyok tapi, aduh sudah tidak ada harapan untuk Anda saya hanya ngeprank Anda. Saya hanya ngeprank gitu. Karena memang nanti sana nabrak Gemeng Vespa. Gantian ya. Padahal ya ini buat cewek-cewek ya. Semapan-mapannya cowok, nih ya semapan-mapannya cowok kalau dia ada perempuan dia nyuwun sewunya dia nggak minta apa-apa, cowok itu bakalnya ngasih lebih kok. Yakin aja. Tapi kalau cewek belum apa-apa udah minta ini ngode ini, semapan-mapannya cowok lah, dia mau sekaya apapun tetap mesti dia mikir. Itu pasti mikir. Betul. Tapi kalau cewek itu awalnya dia merebut hati pria dengan cara seperti itu, yakin toh, itu cowok itu bakal nyeriusin kamu. Itu kunci sih. Calling down dulu Mas. Calling down dulu. Kayaknya bersemangat banget kalau pas sesi ini ya. Tapi aku yakin sih Mas gini sebetulnya pas waktu itu ceweknya mantannya yang sekarang itu minta iPhone, aku yakin kalau Mas Gusan minta sama bapaknya sama itu pasti dibeliin. Tapi kan takaran dari cinta yang terus nggak kayak gitu. Jadi Mas Gusan ini bener dia mau ngetes dulu. Iya. Dan yang saya salut itu dia sendiri gitu loh. Nggak terus orang tua aji ya kan? mumpung bapakku pejabat ki enggak tapi dia berproses sampai sukses gitu. Survive problem solvingnya dia selesaiin sendiri meskipun ya itu naik turun saya harap kalau sekarang masih stabil untuk
kegiatan usaha di saham atau ada lain-lain. Detik ini Masih main saham gitu. Ya kalau tadi ya Mbak, yang tadi itu saya malah fun fact-nya sama orang tua ya. Ini lepas saya punya usaha, saya stop sih Mas minta orang tua tuh. Meskipun orang tua saya sukses atau gimana, saya nggak mau terbayang-bayang orang tua. Saya lebih puas pakai uang saya sendiri gitu ya. Jadi orang tua mau kaya kayak mau apa, saya nggak ngarep warisan, nggak ngarep apa. Orang kaya bisa lah warisan itu, siapapun bisa lah. Kamu mau siapapun dapat warisan, nggak perlu ngapa-ngapain ya mesti bisa. Nggak salut sih sama orang kayak gitu. Tapi kalau orang dia kerja keras, meskipun cuma punya motor atau gimana, tapi dia dengan uang dia sendiri ya, kerja keras dia sendiri, respect for you. Respect for you. Hasil kerja keras sendiri ya. Iya ya. Kalau orang sukses tuh biasanya potong rambutnya di Highmade ya. Iya. Ini saya pakai baju Highmade. Dari potong rambut di Wonosobo itu ruangannya itu ber-AC, hanya di Highmade. Padahal di bawah ada Citra. Wah, iya ya. Iya ya. Enggak apa-apa, usaha saya kan banyak. Oke, kalau salon cewek harus ke Citra. Kalau mau jadi orang sukses, calon orang sukses tuh kaosnya pakai wayang heritage. Mana ini? Oh iya. Seputar info wayang. Saya dong netral dong. Tapi kan kamu udah dapat ini nih. Ini platform aja ini. Enak tapi loh sampai habis. Oh, tapi kan brand saya udah lumayan dikenal. Iya, jadi Cabangnya sudah banyak. Enggak perlu kita promo juga ya. Iya, Joni. No offense lah, ini kiranya sombong padahal kan komedi Mas ini. Iya. Saya di briefing stand up suruh loh. komedi loh. Iya, soalnya- Padahal saya pengen kolo-kolo ki nangis ya. Pengen saya tuh bikin ki aku ngene Mas. Rasa sanggup. Nanti saya cerita sing dibule itu ketawa terus. Kok ya iso guyu loh. Saya cerita sedih loh dari tadi loh Mas. Kok guyu iki ya sih Mas? pembuliannya itu sudah sampai fisik, sampai mental, sampai verbal. Nah, ya gimana? Makanya Anda pengen kayak saya sekarang Harus ya udah dibully. punya semua. Harus dibully. Kuat nggak masa lalu Anda seperti saya gitu loh. Kalau Anda kuat, ya oke lah. Bisa dicoba. Kayak yang dulu gini sekarang di ini roda berputar. Roda berputar, titik baliknya itu Iya. yang paling kerasa itu ya 2016 sih, mungkin pas Bapak itu pas jadi ya. Kebetulan kan Bapak juga aslinya bukan orang sini, tapi inspirasi saya tuh ya Bapak saya tuh nerimonan Mas wong iki legowo, maksudnya dia ada planning lah bagi orang yang nerimo ing Pandung itu pasti ada jalan. Itu terbukti sama Bapak saya. Nggak duit duit Rani, tapi kok iso orang Jawa Timur aslinya bisa jadi karena memang ketulusannya dia, baiknya dia, niatnya dia. Tapi saya setulus bapak saya nggak bisa ya. Belum bisa. Makanya saya Nanti di usia bapak mungkin sudah wise itu, sudah bijaknya itu sudah mulai. Ya semoga sih nggak belangsak sih semoga. Ya jangan. Gue masih podcast, masih up, belakang ojo. Wah, malah kasus kan bahaya. Sing kena sih. Ya itu kembali lagi ke dunia ya, rezeki semuanya itu udah beda-beda Ya, ya. si Roda Cipes, berputar iya. kayak Gusan tuh di umur masih under ini ya, Under Jelas masuk itu ya dunia lain. Enggak, Bukan. masuk tokoh inspiratif. Orang sukses di bawah 30 tahun. Oh, iya. Ya. Itu kan dari yang dibully yang sampai hampir bunuh diri langsung rodanya itu langsung ke atas itu loh. Ada yang pelan-pelan sukses Baru sampai pelan, tengah anjrot meneh. lagi. Bener. Jadi kayak penghasilan ratusan juta itu kan di usia-usia di bawah 30 kan Jarang banget. Wonosobo mana? Wonosobo kayaknya baru ini nih. Iya, tepuk tangan lagi dong. Bukan. Waktu itu sebelum pandemi loh ya, catatan loh ya. Nah sekarang udah minta duit amat loh ya. Sebelum pandemi ya. Ini pandemi kan kayak ngerat kita tabungan dong Mas. Pemasukan kan mandek saya. Oh, iya. Karyawan dipangkasi, terus masih gali lubang tutup lubang kan gitu. Ya, Ngerat kalau- tabungan terus yang ngorok-ngorok. Kalau Untungnya itu punya kalau nggak tabungan. pandemi kita nggak bikin podcast ya. Iya. Soalnya kita Iya. butuh duit. Saya juga nggak bikin lagu juga kalau nggak pandemi. Iya, ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya Tapi juga, kita pandemi. mencari nur hikmah ya. Nur hikmah jenengmu toh. Wah. Oke, Oke. tadi kan gini, ada yang mengatakan kalau sosok orang besar itu pasti ada wanita besar juga di sisinya atau di belakangnya. Kalau tadi soal mantan yang sudah bikin Mas Gusan itu merasa terendah, tertantang ya. tertantang kemudian bangkit. Ada nggak sih sosok mungkin mantan atau sekarang pacar yang terus mensupport Mas Gusan? Ini lebih ke pribadi. Saya single factor sih Mas. Saya sekarang pun ya jomblo fan aja. Wih, rungokno kuwi. Ya karena apa ya? Saya tuh juga malah hampir nikah tuh 2 kali gagal loh Mas. Waduh, dadi ora mung nyong tok. Kalian nonton ya. Oke, kita bikin grup nanti ya. Curhat ya. Oh iya. Anjir.
persamaan orang gagal menikah ya. Iya. Berat sih. Halangannya podo mesti. Percintaan tuh memang complicated sih memang sih. Complicated, Waktu dulu kere njalukane sing ini, waktu kita sudah mapan kita milihnya rada angelan gitu. Wis ngono ora setuju wong tuwa. Terakhir ketabrak weton. Wetone ora wis pas. sesi wingi wis. Iya ya wis cocok-cocok wetone apa ora. Tapi ngandel ra ngandel emang masuk loh Mas itu. weton. Ya saya nggak percaya tak usir kan sama saya. Tak cocok ya. Oh sing biyen-biyen kok iya emang enggak. Emang ya. Ya kita orang Jawa lah, apapun meskipun itu di agama yang sangat dilarang, tapi kan kita menghargai budaya kan, kita nggak mempercaya itu, cuma yo nggih lucu-lucuan wae. Oh kok iya. Ya namanya kita sesepuh kan tinggal di Jawa kan ya. Mau nggak mau lah. Kayak gitu. Iya ya. Kadang pola itu udah dari dulu ya. Udah seperti itu. Itu kan ilmu titen. Titen, Oh, ya. sesi itu nanti lagi lah, nanti Oke. terus malah Iya. cerita. Itu kan weton soalnya. Sangat menarik ya. Iya, mau dikulik dari segala Iya. sisi wis seko sing pahit-pahit sing Pahit. legi-legi kayaknya nggak habis-habis gitu. Mungkin dari teman-teman atau fan lovers ya. mumpung Mas Gusan lagi ada waktu, dia sibuk Iya. banget soalnya. Ada lagi? Aku deh. Oke. Ya. Nama? Nama? Aku Ulin mau tanya, coba kasih pesan buat anak-anak muda zaman sekarang supaya bisa Mengikuti Mas Gusan atau Klik follow. suksesnya gitu. Oh, Wah. pesan-pesannya tuh. Iya, kalau untuk sukses kan persepsi ya. Yang penting hidup itu bahagia dulu. Kamu bahagia nggak jalannya. Percuma punya uang banyak, Anda udah sukses tapi nggak bahagia buat apa kan? Bagi saya tuh sukses ya bahagia. Anda punya banyak uang tapi nggak bahagia, nggak ngopo sih. Anda sebagai jadi pejabat, jadi apapun kalau takut gara-gara wah korupsi, tadi was-was hatinya kan. Oh, Orang was-was. korupsi itu was-was. Iya ya. Nggak tenang, buat apa hidupan. Makanya kalau ya alhamdulillah kalau memang banyak rekan-rekan saya yang nganggap saya sukses ya alhamdulillah sih, tapi bagi saya masih banyak yang lebih lah daripada saya. Cuma kalau untuk pengen jadi ngikuti Di posisi- investasi yang paling bener itu investasi leher kepala. Investasi leher kepala itu gimana sih orang ini bisa sukses, jadi kita ikutin step by stepnya. Kalau step by step dari saya yang dari awal saya ceritakan, saya nelongsonya itu parah lah waktu muda itu. Jadi ibarat kata nelongsonya tak entek ke zaman biyen Mas. Habiskan masa Habiskan waktu gagalmu di masa tak- muda ya. tak entek ke ibaratnya udah. Cuma kuat nggak orang tuh seperti itu kan, kuat nggak di posisi itu? Saya yakin sih mayoritas nggak bakal kuat. Bahkan saya pun untuk kembali ke masa lalu itu yakin lah. Saya kadang kalau masih inget kisah itu ya, itu sampai sekarang sakitnya Nyesek masih kok. Itu nyesek itu bertahun-tahun loh Mas. Saya itu kayak hidup di zaman jahiliyah loh saya itu. Kok iso loh? Kok iso rekan punya teman, punya guru, punya lingkup semuanya kok bisa gitu waktu itu. Yang saya salahkan bukan rekan-rekan, sih lebih ke sistem pendidikan sebenarnya. Sistem pendidikan kita nggak kayak gini. Saya yakin juga sekarang kan sedikit-sedikit bisa rekam tuh Mas, bullying itu kan bisa direkam. Nah zaman saya sopo sing ngerekam sih Mas. HP ya cah siran nyekel kok. Paling top bin NGKD itu wis. Apa iso ngerekam? Justru Kan nggak kalau bisa. dulu ketika ada orang dibully kita malah melu nyurai milum boleh. Iya. Iya. Nek Dek yo. Orang. sekarang baru diopoke sidik wis manja wis lapor. Wah, dulu saya dikaploki ditoni, diudani. Kok iso? Iya, masuk di tangan dikleper Mas. digesek. Terus kaki esek. Wah, itu kan parah banget tuh. Ojo. Gue nengin. Ojo nyong barang. Tapi kan itu guyon Mas konteksnya. Saya Oh, iya, enggak itu. itu saya Menyiksa. menyiksa banget sih gitu. Kok yo iso itu loh, saya sampai dikeroyok, pernah saya diundang, ya kayak film-film lah asli itu kayak film-film perundungan tuh mungkin ngasih di kayak kene guri sekolah waktu itu. Wisi, Wah iso iya. di, wah kok iso. Nah lucunya lagi setelah semua itu berlalu, saya kan masih sangat ingat lah orang-orang yang nyakitin saya, semuanya, mukanya, namanya, rumahnya, saya tahu semua. Catet yo. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ada kepikiran waktu ayah saya jadi, saya sudah punya power sebesar ini sekarang ya. Enteng inilah Mas Coroni. Revenge. Maksudnya untuk membalas dendam itu loh. Tapi tak pikir-pikir lagi, tanpa mereka saya nggak mungkin jadi sekarang. Tanpa mereka saya nggak mungkin bisa menikmati hidup sekarang, nggak bisa. Saya terima kasih. Meskipun saya sakit ini, ceritanya gini sakit saya. Saya masih ingat kok tampang-tampang guru saya yang dulu seperti itu, teman-teman saya yang bukan teman sih, itu lebih ke biadab sih itu sih. Itu biadab loh Mas itu. Pakai P ya biar. Kalau saya ada pintu pintu waktu ya, saya membalik waktu itu saya dibully, wah bocah-bocah tak cengkiwing Mas.
tak nganu lah. Tabrak Napispa. Iya, iya kalau kamu kembali ke masa lalu kamu ngomong gue, Ben nyong di Latova loh Ben, bapaknya wakil kali loh Ben. Iya kalau Mesin bisa waktu gitu ya, mesin waktu. Ya. Iya. Time travel. Time travel enak sih. Nah Mas. itu jadi ya, jadi carilah kebahagiaan. Harus bahagia, investasi kepala leher ke Investasi kepala, kepala. bukan pusar ke lutut. Ya, apa itu? Bro, Nanti dikat ini ya, jangan masuk ya. Jadi urusan manusia itu beda-beda ya. Kadang gini-gini aja sudah sukses karena bahagia ya. Banyak teman ya kan. Banyak teman-teman yang bagus, circle yang Iya. bagus itu. Ya padahal Mas ya teman-teman saya yang dulu yang bully itu kan pinter-pinternya naudzubillah Mas. Ranking 1, ranking 2. Jenius lah. Wah, pokoknya bakatnya luar biasa. Saya tuh opo sih Mas. Dan sekarang hello guys. Yuk kita buka rekening yuk. Challenge gitu. ya. Challenge ya. Enggak gitu maksudnya. Ternyata enggak ngaruh. Anda dulu pinter, tapi kalau Anda jiwanya tuh enggak jiwa sosial, Anda suka nyakitin hati orang, hati-hati loh. Iya. Orang itu yang kamu sakiti suatu saat entah bisa jadi apa. Bisa malah Anda jadi kacungnya. Itu Gusti Allah tuh bolak-balik kan bola itu. Oh, hati-hati, cepet banget. Jadi lebih baik untuk tips juga kalau Anda mungkin pernah disakiti orang atau dihina orang, direndahkan orang, terima aja. Itu pasti suatu saat akan comeback. Gusti Allah tuh nggak tidur kok. Roda kan pasti berputar. Seterang-terangnya terang tuh pasti bakal hujan. Sehujan lebat-lebatnya hujan itu pasti akan terang juga. Itu prinsip hidup. Kalau Anda nggak mau punya masalah, mati aja. Oke, minimal jadi kursi. Apaan itu maksudnya? Bisa diduduki banyak orang. Selagi hidup itu pasti masalah, Mas. Selagi orang hidup. Pasti ada masalah. Aku suka ini loh, Mas Gusan ini kan modern banget, style terus juga produk-produknya. Tapi masih beberapa mengikuti filosofi Jawa kayak tadi Narimoing Pandu, Gusti Mboten Sari itu, itu ajaran tinggi ya, ajaran tinggi beneran. Mendem jero apa kek? Mendem Apa sih istilahnya? ini Mas Tatak tuh ini. Mikul Nek wis dhuwur. kejawan-jawan Mas Tatak lah. Mikul dhuwur mendem wedokan. Mendem jero. Itu. Jadi gini Mas Tata. Apa Mas Songat? Ini enak ya? Iya, Latova Maya. Nanti kita akan grill juga. Iya. Rasa Iya. dipromosikan loh guys. Iya, Itu sudah laris Mas. Iya. Sudah laris Perlu usah di nganu ya. dipromosikan. Grillnya nanti habis ini ya. Habis ini pesta kita. Iya. Ngentek-ngentek ke daging lagi larang Mas iki. Daging tuh lagi mahal ini. Saya kan. kiki mangan opo-opo ki angel sing kambangi mangan konco. Iya. Mangan kocok enak sih Mas. Ayo Mas Gusan. Monggo lho, Monggo lho. Wah, sayang racik loh Mas. Bumbu semua kan sayang racik, sayang masak. Chefnya kan saya ini. Oh, chef. 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 Multifungsi lah alhamdulillah. Multitasking, Tapi malah bingung loh kalau orang kebanyakan talenta itu bingung jadinya. Iya ya. Iya, Apa bingung wae? loh. nyebutnya itu bingung ini Mas Gusan ini chef, apa ya bener, songwriter, musisi, YouTuber, ya kan, songwriter, politisi. Kadang ini loh, banyak katanya artis musisi cover nih, pada cover. Ini Gawe bikin dewe. sendiri ya kan? Bikin sendiri. Enggak ya. kelas sih saya kalau cover sih. Aduh, no offense ya maksudnya. Oh. Orang mungkin beda-beda tapi kalau saya Nggak cover ya? sarupa-rupane gawe dhewe. se-video klipnya, se-musiknya, se-apanya itu saya sendiri semua. Bikin ano ya. Musik itu saya megang sendiri. Itu udah nggak tahu ya karena sebenarnya bukannya karena kemaruk tapi karena ngirit. Produksi mahal loh Mas. Iya, Dia bikin satu betul sih lagu ya. yang saya pertama itu sampai ada 20 sekian juta loh. Lah pendapatan saya dari YouTube dari apa kan nggak segitu. Niatnya saya bermusik setelah pandemi kan untuk menutupi Iya. keuangan Dan kan yang sebenarnya. saya salut itu viewernya ada yang 60.000 ya? Lebih ya? 60 hampir 100 ya. Hampir 100 itu yang bunyi sembunyi kalah itu. Waduh. Lagu bunyi sembunyi ya? Yang bunyi sembunyi itu kalah. Itu soalnya terlalu nganus itu. Enggak Tapi saya jelas. yakin nanti ada yang meledak Mas. Nah, catat. Nanti ada yang meledak. Ya, tapi saya hampir pensiun Mas. Saya tuh sebenarnya udah Oh iya, gimana? males lagi tuh membuat Ya, dangdut, lagu-lagu. dangdut. Ya, dangdut tuh udah Sebenarnya kayak kemarin apa? tuh udah kayak udah give up gitu loh. Tapi terus karena niat saya tuh lagu tutup ini yang terakhir ini kan Pengen penutupan. slow rock kan. Selorok. Pengennya penutupan, tapi kok pengennya. wah nek koyo ngene iki aku tetep lanjut J. Gitu. Makanya nanti mungkin saya mau collab nih sama yang biasanya buat EDM nih nanti. Iya. Aduh, siapa nih orangnya? Look, Lookman. Aduh. Ya kita mempercayakan artis-artis Wonosobo biar bisa gerak tuh Mas. Iya, harus dong. Di akuarium tuh berat tuh Wonosobo tuh kayak akuarium ya. Kata Mas Tata kan seperti Iya betul. Terus kita jadi cedol-cedolnya kan enggak. ikan itu harus terus berenang ya. Lanjut iya, nah, terus filosofinya apa ikan terus berenang? Nah kalau belum berenang udah dia kursi ya.
Belum. Nah, benar kan filosofi. Ya mudah-mudahan saya nggak jadi pensiun ya, karena Tapi kan itu juga strategi marketing Mas. Soalnya misalnya jenengan udah aku selesai aku pensiun terus beberapa bulan comeback terus naik itu lagi. kayak nggak punya prinsip sih, meskipun Berarti gini, Mas Gusan pilih prestasi atau sensasi? ya asal yang penting bisa menghasilkan dulu. Saya realistis Mas ya. Oh, iya. Kalau saya bisa dengan sensasi saya bisa nge-up, ya kenapa enggak? Tapi enggak menjamin juga kalau setelah saya bikin sensasi enggak jadi, ya saya tolol Mas. Nah, itu aib seumur hidup loh. Itu gambling bikin juga sih. sensasi tapi enggak Gambling jadi. juga, betul. Itu aib. Oke. Awal sih bikin sensasi, tapi setelah itu kalau karyanya bagus ya kenapa enggak? Lanjut. Angel Mas, maksudnya kita bikin karya sebagus apapun, tapi kalau biasanya nggak dibumbui ada gesek-gesek, kecuali wong bejul Mas. Kita contoh aja lah kayak Kang Denny Caknan apa itu kan dia memang nasibnya memang mujur banget loh. Kita kan nggak bisa milih, bisa nyari wangsit seperti dia kan juga susah. Mesti gimana tuh nggak seinstan itu, meskipun karya kita tak didurungoke mungkin wah ini banyak orang yang mungkin selera juga sih untuk urusan musik, tapi kan nasib orang kan kita nggak bisa milih, nggak bisa gitu. Berarti pilih prestasi. Pilih prestasi. Kalau milih kaya sedikit teman atau kere tapi banyak teman. Ya milih kaya sedikit teman lah. Kita kalau kere nggak ada punya temen. Nek kere ki sopo sih mereka kancan. Itu saya ngalami. Tapi kalau Anda kaya, udah tuh yang dulu mungsuhi kalian, yang bully kalian, moro dewe Mas Gusan. Mas Gusan yuk podcast yuk. Enggak, pasti ini fakta Mas ini. Dulu yang ono gawean ora, ono duit semene ora, Bro. Wah. Nyokak dhisik yo. Iya. Kan wis engko tak baleke tenang wae. Sebelum dia kan sugih, mosok semene ra duwe ngono. Nah, sekarang gini Mas, kan ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon maka angin yang menerpa semakin kencang. Kalau Mas Gusan yang SD, yang SMP itu pembuliannya seperti itu, kalau sekarang itu apa sih yang caranya yang jadi ya enemy musuhnya gitu? Atau godaannya? Ya malah atau yang apanya? saya digagal di politik itu sih, itu parah sih itu sih. Itu Saya salah niatnya politik kan enggak kan tanpa uang. Saya waktu itu niatnya saya tanpa uang karena waktu itu kan ya haji mumpung juga sih. Waktu itu ayah lagi menjabat, saya nyalon waktu itu kan DPR provinsi kan, chance-nya luar biasa ini kan. Cuma butuh 50.000 suara, 60.000 suara. Dalam Wonosobo berapa sih? DPT-nya hampir 500.000 lebih lah. Nah, itu mulai ke cuma berapa persen aja udah jadi. Makanya musuh kan ketakutan Mas. Cuma caranya nggak elegan. Jegal sayanya tuh nggak dengan cara banyak-banyakan suara, tapi gimana caranya saya tuh terus nggak lolos ya. Ada aja caranya. Disuruh waktu itu ya, ini tak buka karena sudah lama juga. Iya. Waktu Panwas itu ya pengawas lah yang pokoknya ngawasi pemilu itu nyuruh gini loh ngomongnya. Saya waktu itu di balai desa Mas, nggak ada niatan untuk kampanye juga nggak Orasi juga nggak sih. ada Ya meskipun ada, tapi saya nggak mau nyebut merek lah, nggak mau memanfaatkan itulah. Oh Mas Gus Anda sebut aja nanti dari partai mana, nanti nomor berapa sebut aja, tenang gue aku sih ngawasi yuk Mas. Kok tak bantu malahan, wis ndi kalendere karo kita bagi-bagike. Terus dia ngerekam Mas, saya waktu maju direkam. Lho Mas kok direkam? Ora apa Mas ki kenang-kenangan sampean kan esuk dadi kan lali engko. Ben sampean ra lali. Ternyata setelah dari situ itu dikirimkan ke petugas, habis saya Mas itu. Itu keter-keter, saya udah hamin sebulan loh hampir pilihan. Suara saya udah menjulang tinggi banget waktu itu. Udah insya Allah 90% lah ya sih, nggak ngersani kehendak Gusti Allah ya, tapi ya sih, ya Sudah sih ketok lah, udah. yang ditakutkan musuh nanti kalau saya jadi bapak saya tambah cemerlang, saya juga tambah kuat, mati bapak ya takut musuh-musuh itu. Ya, Itu yang. di Tapi PRT. saya hampir di penjara, masa goro-goro kampanye nih balai desa itu nggak masuk akal Mas. Dijebak itu, saya tuh tuntutannya penjara loh Mas itu. Nek saya maling apa korupsi nggak masalah. Itu ngopo sih mau nih balai desa cuma sosialisasi masuk di penjara itu. Iya, padahal yang lebih parah pakai money politik juga banyak. Nah, itu parah sih. Dijegal dengan makanya agak gimana? Kayak antipati. Saya sampel jadi mikir Mas ini. Aku ngesok meh ngebdi ora yo. Jadi maju mundur. Saya posisi udah enak Mas bisnis. Jadi kita bikin karya sama jenengan-jenengan enak hidupnya. Jadi suara saya bisa diterima banyak orang. Kalau saya masuk politik nanti kubunya bisa lain-lain. Karena yang saya takutkan itu. Cuman itu tok sih. Ruang geraknya terbatas ya karena jadi kader ya misalnya. Kayak quote-nya Sujiwo Tejo itu loh. Kalau kamu pengen dicintai karena cinta, jadilah seniman. Tapi kalau kamu dicintai karena harta, itu jadi politisi. Wis. What's Tapi mau comeback ke politik nggak Mas? Nah, itu Nah ini kan tergantung. pertanyaan juga, tahu juga. iklimnya juga ya. Ini saya sih belak-belakan ya enggak. Iya. Kalau saya maju politik atau enggak, tunggu saya punya uang atau enggak. Sekarang kan udah punya Mas. Iya, tapi cukup enggak? Targetnya apa dulu?
Kalau lokal insya Allah cukup. Sistemnya masih seperti ini ya. Ya, kos politik itu Ya, mahal. Itu memang seperti itu. Sistemnya masih kayak gitu ya. Ibarat kata ya, monyet kalau dikasih uang 30 miliar pasti jadi kok. Jadi kelas mau Anda mau jadi apalah yang sistemnya lokal tuh pasti jadi kok. Jeleknya Kursi itu. juga bisa ya. Bisa. Kursi mana kita di man of the match. Kursi Iya, meja. karena sistemnya masih kayak gitu ya. Iya. Ya nggak bisa disalahkan juga sih Mas, karena kan ya gimana ya orang kadang ya nek wis ya kita susah jadinya. Jadi pejabat suruh kayak saya tahu karena pengalaman bapak saya lah. Suruh jujur tuh ya kalau makanya saya bisa bikin usaha, ibu saya usaha. Ya bapak saya ra korupsi Mas. Gaji wakil bupati cuma 5,5 juta. Nggih nguripi wong semono, apa cucuk? Kita kos politik dulu juga tinggi loh. Apa cucuk? Enggak logis lah itu. Gimana caranya kita ngambil cuma 5,5 cuma insentif paling berapa sih di total untuk kita kalau misalkan ada konstituen setiap hari kan mesti ada, mesti minta pasti. Kalau nggak dikasih nggak enak. Lah saya nggak mungkin minta ke ayah. Orang bapak saya wae dompetnya tak delok paling 20.000, 30.000 ATM-nya saya tahu. Banknya cuma 2 saya mesti tak ceki Mas. Isine iki ora ono. Paling isine mosok wakil bupati saldone mau 1 juta, 2 juta. Kadang nih pas mau jalan dinas tuh itu ada 5 juta. Orang dia sama mau ke Korea aja bapak saya sampai minjem uang ke saya loh waktu itu untuk biar cukup. Bener-bener bersih ya. Iya. Ya makanya kadang tak salahke juga, maksudnya politik terlalu bersih juga. Maksudnya ya itulah Iya. prinsip, tapi Ya, bapak tapi saya bersihnya kembali juga ke gitu. prinsip bapaknya. Kan nggak dimakan itu ya corone ini buat konstituen atau gimana lah. Tapi terlalu bersih ya kita yang kodol-kodol. Jadi rezeki halal ditoknya memang nggak kebutuhan saya, itu kan tinggalnya bapak kan, bukan saya gitu. Itu makanya Mas Gusen tuh mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali kalau mau terjun lagi ke politik Iya. selama sistemnya masih seperti Aku sependapat sih itu. Iya. Yang menurut aku ya orang duit masalahnya. Ya langsung duit, ada yang punya duit mau maju. Yang kalau- didanai mau toh. Enggak, kalau masih sistem seperti ini sama aku enggak mau. Ya, aku udah cuek juga. Tapi faktanya emang kayak gitu sih Mas. Kita ngerusiki juga berat. Oke. Mendarah daging dah. Ini Keren semakin sekali berat ya. semakin berat tadi inspirasinya juga banyak. Yang terpaan terbesar setelah Mas Gusan ini posisi sekarang itu ternyata dijegal dengan Black Campaign tadi. Udah mengalami akhirnya ya. Mengalami. Nggak penasaran ya. Enggak penasaran ya. Diperiksa jam sampai 12 jam tiap hari gitu. Saya udah mau bayar semuanya kok. Ya makanya hidup saya kok ini ya, kok ono wae ya, saya tuh mikir loh. Itu berarti ancamannya penjara beneran ya. Penjara Real. Mas, saya tuh penjara temenan Mas itu. Nek enggak bisa nikang-nikung saya mungkin wis dadi ini, udah jadi napi saya. Ora iso Metu-metu podcast ya. enggak iso. Tapi nang jero Tapi, ya. kan iso nulis lagu apik iso. Iya, iya. Tapi kan nama baik Mas, Iya, meskipun di iya. penjara nih. Kalau tapi kan mantan napi ku nek nglamar anake wong piye. Bojo mbek sapa aku. Tapi beruntungnya sekarang Mas Gusan masih berdiri di sini ya kan sharing Duduk. untuk pemirsa Angkring Zone yang akan memberikan Inspirasi, motivasi. The last Ya. pesan apa lagi? Aku sebenarnya pengen banget ngobrol lebih Iya, panjang cuma dengan pesan-pesan yang digali, tapi karena waktu juga. Waktu juga ya. Iya Mas. Apa sih harus dibenahi oleh kita-kita ini selain tadi hidup harus bahagia? Closing statement. Closing statement lah. Yo, Ya karena saya merasa bukan nobody ya saat ini ya. Kalau Anda mau didengar ya harus punya uang, harus punya jabatan. Selagi Anda nggak punya uang, nggak punya jabatan, siapa yang mau dengar Anda? Itu prinsip yang pertama yang saya rasakan. Ya. Yang kedua, ya kalau bisa sih ya sistem pendidikan Indonesia ini yang mbok tolong bisa dirubah sih. Jadi anak-anak nggak tertekan. Ya mungkin sekarang sudah mulai proses ya. Semoga sih udah berproses. Sekarang kan apa kita 10 tahun yang lalu bisa ngira sih game bisa menghasilkan, apa YouTube bisa menghasilkan, digital bisa menghasilkan? Enggak, dulu patokannya mau sukses ya jadi dokter, jadi PNS, jadi pejabat. Sekarang pekerjaan-pekerjaan yang nggak masuk akal kayak trader, gamer itu bisa hasilnya malah menggiurkan sekali. stand up komedian aja gajinya gede sekarang. Iya, income-nya itu. Ngelawak padahal itu apa sih modal ini? Modalnya nggak ada ya. Jadi lebih saya pesen ke para orang tua sih. Iya. Para orang tua jangan ya saklek lah sama anak-anak itu ketoknya bodoh Mas ya, tapi jangan lihat satu kertas cuma dari satu titik tinta hitamnya aja. Cuma satu titik tinta hitam kan cuma satu kejelekannya aja yang kelihatan, yang putihnya enggak dilihat kan. Padahal orang bodoh-bodoh itu meskipun Albert Einstein mau siapapun orang-orang yang top-top itu justru malah terkenal bodoh dulu, di DO lah, diapakan lah. Apakah ada dulu yang ranking 1 ini jadi penguasa dunia? Oh, enggak ada, Mas. Iya. Saya juga
kuliah telat gitu kan, tapi selesai sih. Ya alhamdulillah sekarang ya sukses lah ya. Iya dong, toh. Iya dong. Stand up komedian. High mate, cukuran. Cukurnya di Highmate terus ya. Kalau Tapi kadang-kadang di Citra juga, Citra juga. Sesekali di Citra. Enggak apa-apa lah Mas, usaha udah jalan kok Mas. Nggak usah Kalau emosi. di Citra kan nanti krim battle, di High mate Iya. krim boot. Oke ya. Oke, itu tadi luar biasa ya. Kita sudah sampai. lagi buat Udah, kita Sandal di- Latova. nggak terasa berat serius 1 jam lebih kita ngobrol di Latova Warung sama CEO-nya Latova Group, Mas Gusanda. Segudang karya dan Sosial inspirasi. ya. Heeh. Karya gila Mas. Karya juga bolehlah follow Instagramnya Mas Gusan ya. Oh, di At mana? Gusanda. At Gusanda Latova. YouTube-nya? Gusanda Latova juga. Semuanya Gusanda Latova, mau Twitter mau apa Gusanda Latova. Iya, karena brandingnya itu. Dan terima kasih buat Latova Warung, Juga buat Latova teman-teman Maya, ya kan? Citra FM. Citra FM, Wonosobo, Wonosobo Zone, Wonosobo Zone tentunya ya. High Mate, Highmate, ya. Wayang Heritage, Latova Lovers. Latova Oke ya. Akhirnya kita harus pamit nih. Kita harus pamit sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe, tetap patuhi prokes. Dan Akhirnya kita saya Tonga dan saya Tata. ada Saya Gusanda Gusanda pamit. Latova. Saya Oke, pamit. sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Angkring Zone. Tralala Trilili.